Baik, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai satu judul lagi, yaitu tentang kepuasan pelanggan rumah sakit dan pengukurannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah ingin meningkatkan pemahaman Anda mengenai apa itu kepuasan pelanggan, kemudian pentingnya pengukuran kepuasan, cara pengukuran kepuasan pasien, dan interpretasi pengukuran kepuasan serta tindak lanjutnya. Mari kita bahas yang pertama, yaitu definisi kepuasan pelanggan. Berdasarkan pengertian dari Philip Cottrell, seorang ahli manajemen pemasaran, kepuasan pelanggan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah seperti ini. Customer satisfaction is a person's feeling of pleasure or disappointment resulting from comparing a product, perceived performance or outcome in relation to his or her expectation. Nah, di sini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berarti bahwa kepuasan pelanggan adalah sebuah perasaan. Jadi, perasaan senang atau kecewa seorang pelanggan yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dengan harapan yang dimiliki oleh pelanggan. Artinya di sini bahwa sebenarnya dalam bahasa yang paling sederhana, kepuasan itu adalah perbandingan dari antara apa yang dia dapatkan dari produsen dibandingkan dengan harapan yang ia bawa terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Ya, jadi di sini kita puas jika apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan harapan atau mungkin melebihi dari harapan. Itu adalah tingkat kepuasan. Sedangkan kekecewaan atau keluhan ataupun berbagai macam bentuk kekecewaan pelanggan lainnya itu didapatkan jika pelanggan mendapatkan tidak sesuai dengan harapannya. Jadi kecewa jika tidak mendapatkan apa yang diharapkan oleh si pelanggan. Nah, kalau dalam konteks pasien ataupun dalam pelayanan rumah sakit, kepuasan pasien itu adalah hasil penilaian dalam bentuk respon emosional. Ya. Bisa senang atau puas atau bahkan kecewa pada eh, pada diri pasien karena terpenuhinya harapan atau keinginan dalam menggunakan dan menerima pelayanan. Jadi kepuasan pasien itu hasil penilaian dalam bentuk respon emosional pada pasien karena terpenuhinya harapan atau keinginan dalam menggunakan ataupun menerima pelayanan. Nah, kalau kekecewaan pasien juga sama. Jadi mungkin karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau menjadi harapan pasien untuk pada saat mereka menerima pelayanan di rumah sakit. Jadi sekali lagi dalam bahasa sederhananya adalah tingkat kepuasan itu sama dengan kinerja dibagi harapan, ya. Semakin tinggi kinerjanya, ya, semakin tinggi kinerjanya, semakin rendah harapannya, mungkin tingkat kepuasannya semakin tinggi. Nah, jika seandainya harapannya tinggi, kinerjanya rendah, maka tingkat kepuasannya juga akan semakin rendah. Nah, tingkat kepentingan, tingkat kinerja atau tingkat kepentingan atau harapan adalah harapan masyarakat terhadap kinerja rumah sakit, di mana harapan masyarakat ini bisa dibentuk oleh pengalaman masa lalu mereka terhadap pelayanan rumah sakit, baik di rumah sakit yang sama ataupun rumah sakit lainnya. Kemudian komentar dari kerabat, saudara ataupun teman-teman yang pernah mendapatkan pelayanan di rumah sakit tersebut, serta adanya janji-janji dari pemasaran rumah sakit. Nah, jadi harapan pasien terhadap pelayanan rumah sakit itu bisa dibentuk oleh bagaimana mereka mendapatkan pelayanan ataupun pengalaman masa lalu. Misalnya, suatu ketika si pasien itu datang ke sebuah rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta, di mana di rumah sakit tersebut dia mendapatkan pelayanan yang mungkin tidak memuaskan. Ini bisa terjadi oleh karena si pasien pernah mendapatkan pelayanan yang sama di rumah sakit lain yang kinerjanya jauh lebih baik. Jadi ketika dia sudah mendapatkan pengalaman pengalaman baik di tempat lain, ketika dia datang di rumah sakit yang baru, rumah sakit yang didatangi hari ini, kemudian dia mendapatkan kinerja rumah sakit yang tidak baik, maka disitulah muncul
awal dari ketidakpuasan pasien. Yang kedua adalah komentar dari kerabat, teman, ataupun keluarganya misalnya. Teman, keluarga, atau sahabatnya misalnya pernah datang ke rumah sakit A. Mereka mengatakan, wah di rumah sakit itu bagus, pelayanannya sangat memuaskan. Nah, jadi ekspektasi yang terbentuk di pelanggan ini adalah bahwa rumah sakit itu baik, bagus, kualitasnya baik. Nah, namun ketika dia datang ke rumah sakit tersebut misalnya, ekspektasinya tinggi tetapi kinerjanya buruk, mungkin saja kemudian tingkat kepuasannya juga tidak sebanding ataupun menurun. Yang ketiga adalah janji dari pemasaran. Misalnya rumah sakit melakukan marketing, melakukan pemasaran, menyampaikan bahwa pelayanan mereka ada berstandar ini, berstandar itu, jadi standar kualitas yang bagus. Jadi telah terbentuk kemudian harapan di pelanggan, di pasien, bahwa rumah sakit ini pelayanannya baik. Namun ketika dia datang ke rumah sakit, pelayanannya tidak sesuai dengan harapan mereka, nah mereka menjadi tidak puas. Ataupun sebaliknya, ternyata pelayanan mereka sesuai dengan harapan pelanggan sehingga pasien menjadi puas. Sedangkan tingkat kinerja adalah penilaian masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan rumah sakit. Jadi di sini apa yang ditampilkan rumah sakit itulah yang dinamakan tingkat kinerja. Baik, buruk, itu buruk gitu. Jadi memang sangat subjektif karena ini memang perasaan emosional, perasaan subjektif dari pasien. Nah, kenapa penting mengukur kepuasan pasien? Kepuasan pasien wajib diukur dan penting, jadi hal yang sangat penting adalah karena pengukuran kepuasan pelanggan itu merupakan kepuasan pelanggan itu adalah merupakan isu paling penting mengenai organisasi bisnis apapun bentuk bisnisnya. Ya, karena hal ini didasarkan pada filosofi bisnis yang sebenarnya adalah bisnis itu berorientasi kepada pelanggan, dan prinsip-prinsip utama peningkatan kualitas yang berkesinambungan dari sebuah perusahaan modern itu adalah customer oriented, customer satisfaction. Jadi kenapa kepuasan pelanggan menjadi hal yang penting? Karena tanpa pelanggan rumah sakit ataupun bisnis apapun tidak ada manfaatnya. Karena ujung ataupun akhir dari sebuah bisnis adalah revenue, mencari keuntungan, dan keuntungan itu hanya bisa dibentuk ketika produknya itu dibeli oleh pelanggan. Dan pelanggan membeli produk itu berulang-ulang jika dan hanya jika mereka puas terhadap performance atau kinerja dari produk yang dihasilkan. Nah, itulah kemudian kita penting senantiasa dalam bentuk bisnis apapun kita harus mengetahui kepuasan pelanggan, Jadi pengukuran ini, kesimpulannya adalah pengukuran itu, kepuasan pelanggan itu wajib dilakukan oleh bisnis apapun termasuk rumah sakit. Nah, bagaimana cara pengukuran kepuasan? Kalau pengukuran kepuasan itu berbagai macam teori, berbagai macam metodenya, tergantung dari rumah sakit swasta ataupun rumah sakit pemerintah. Tapi dalam pertemuan kali ini mungkin saya lebih menyampaikan bagaimana cara pengukuran kepuasan pelanggan dengan setting rumah sakit pemerintah yang sekali lagi menggunakan pedoman survei dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah, kemudian ini dimodifikasi. Nah, selagi ini adalah bagian dari salah satu contoh pengukuran kepuasan pelanggan, di mana kalau kita melihat teori, menggunakan teori itu sangat banyak metode ataupun cara-cara di dalam mengukur kepuasan pelanggan. Nah, dasar hukum pengukuran kepuasan pasien di rumah sakit dalam setting rumah sakit pemerintah itu adalah 1. Undang-Undang tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit, kemudian PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik, dan yang kelima adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, serta tata laksananya adalah menganut kepada Kemenpan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi
Ini adalah salah satu alat ukur ataupun sarana yang kemudian di beberapa rumah sakit milik pemerintah digunakan sebagai pedoman untuk melakukan survei. Ya, ada yang memang hanya menggunakan itu saja. Jadi tools yang ada di Kemenpan ini digunakan. Kemudian yang berikutnya ada juga rumah sakit yang memodifikasi, sekali lagi memodifikasi dari tools yang ada dalam keputusan menteri ini untuk kemudian disesuaikan dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan rumah sakit masing-masing. Nah, mungkin adik-adik nanti berikutnya adalah bisa mengunduh keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang nomor 16 2014 ini dan kemudian jadikan referensi untuk menulis ataupun nanti seandainya Anda adik-adik berminat di dalam melakukan penelitian ataupun penyusunan tugas akhir mengenai how to atau bagaimana tingkat kepuasan pelanggan di rumah sakit. Nah, survei kepuasan masyarakat adalah sebuah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat di dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Nah, dalam konteks Kemenpan nomor 16 ini yang diambil adalah semua pelayanan publik, ya, semua organisasi perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk rumah sakit pemerintah di dalamnya. Nah, di dalam Kemenpan nomor 16 ini terdapat 9 variabel penilaian yang dinilai, ya, misalnya tentang waktu tunggu, kemudian kejelasan tentang informasi dan lain sebagainya. Nah, ini adik-adik bisa melihat 9 variabel ini dalam file yang nanti adik-adik bisa unduh, ya, dari Google ataupun dari search engine yang lain. Jadi sekali lagi nanti tugas adik-adik adalah satu mengunduh Kemenpan nomor 16 2015 dan kemudian mencari apa saja 9 variabel yang dinilai dalam survei kepuasan masyarakat. Nah, kemudian setelah kita memiliki variabel yang dinilai, maka jika kita akan melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, kita harus menentukan metode surveinya seperti apa. Nah, dalam metode survei itu biasanya ada 6 kelompok yang mungkin bisa kita jadikan acuan di dalam menyusun survei kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah tentukan lokasi dan waktu surveinya. Ya, jadi lokasinya di rumah sakit apa, waktu surveinya dibatasi pada periode kapan. Yang kedua adalah rancangan surveinya seperti apa. Apakah dia longitudinal atau cross sectional? Artinya apakah kita diambil sekali saja ataukah berkali-kali? Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit. Yang berikutnya adalah populasi dan sampel survei. Jadi kita harus tentukan siapa populasinya dan kemudian siapa sampel yang akan kita ambil. Yang nomor 4 adalah pengukuran dan pengamatan variabel survei. Di sini kita harus menghitung ataupun mengukur dengan metode tertentu, ya. Jadi apakah kita akan variabel surveinya apa saja, kemudian diukur. Dan yang nomor 5 adalah kemudian kita menentukan instrumennya, apakah kita akan menggunakan kuesioner ataupun instrumen pengumpulan data lainnya. Yang kemudian keenam adalah setelah kita melakukan pengumpulan data, maka kita wajib melakukan ataupun kita harus menentukan teknik analisa datanya, apakah menggunakan metode statistik yang mana. Jadi kita harus tentukan benar-benar di sini metode survei seperti kita melakukan penelitian. Tapi saya tidak akan membahas lebih banyak metode survei di sini karena ini membutuhkan waktu yang sangat banyak. Mungkin nanti dalam kuliah berikutnya kita akan jelaskan mengenai metode survei kepuasan pelanggan ini secara detail. Nah, kemudian salah satu yang mungkin kita akan gunakan untuk membandingkan antar tingkat kepuasan pelanggan dengan membandingkan tingkat kinerja
dan tingkat harapan dari pelanggan di rumah sakit adalah dengan menggunakan IPA ataupun Important Performance Analysis terhadap tingkat kinerja dan tingkat harapan ya. Jadi tingkat kepentingan maksudnya. Jadi di sini dalam IPA ini adalah IPA merupakan suatu teknik penerapan untuk mengukur atribut dari tingkat kepentingan dan tingkat kinerja, atau suatu teknik dalam mengukur tingkat kepuasan pelanggan, di mana kepuasan pelanggan itu diukur dari membandingkan antara tingkat kepentingan atau harapan konsumen dan tingkat kinerja rumah sakit ataupun tingkat kinerja yang memberikan pelayanan. Nah, di dalam IPA ini kita kemudian akan membandingkan antara tingkat kepentingan ataupun harapan dan tingkat kinerja ya. Nah, kita kemudian kita akan melihat diagram Cartesiusnya ya. Jadi kita akan bisa melihat matriks important performance-nya. Jadi di situ kita melihat akan membagi dalam, ataupun sebelum kita membaginya ada garis aksis horizontal yang merupakan menunjukkan tingkat kinerja dari rumah sakit. Kemudian yang vertikal adalah tingkat kepentingan. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan bisa menentukan, kemudian harus kita tentukan tingkat rata-rata kepentingan, tingkat rata-rata harapan konsumen seperti apa, dan tingkat rata-rata kinerja rumah sakit seperti apa. Kemudian kita akan dapat akan kita jadikan pembatas. Kemudian dari pembatas yang sudah dari tingkat rata-rata kinerja dan harapan tersebut, kita kemudian akan membagi 4 area. Ya, 4 area itu adalah yang masuk dalam kuadran A, kuadran B, kuadran C, dan kuadran D. Nah, ini yang mungkin kita selanjutnya akan bahas pada sesi berikutnya. Nah, apa interpretasi dari pengukuran kepuasan itu? Berdasarkan IPA yang sudah kita bahas sebelumnya, maka akan terdapat 4 kuadran. Ya, kuadran A, B, C, dan D. Pada kuadran A itu merupakan prioritas utama. Kuadran B merupakan pertahankan prestasi, C prioritas rendah, dan D berlebih. Nah, arti dari kuadran A bahwa semua variabel, sekali lagi semua variabel di kuadran A itu ekspektasi masyarakatnya tinggi, ekspektasi pasien tinggi. Ya, misalnya keramahan dokter misalnya. Tetapi di sini memiliki tingkat kinerja yang rendah dari rumah sakit. Artinya rumah sakit tidak bisa perform, tidak bisa menunjukkan kinerja dokter yang memuaskan, misalnya salah satu atribut atau salah satu variabelnya. Sehingga kemudian di sini masyarakat mengalami kekecewaan ataupun tingkat kepuasannya sangat rendah. Nah, semua variabel yang masuk di dalam kuadran A ini adalah menjadi prioritas utama rumah sakit untuk diperbaiki. Karena kalau seandainya sekali lagi ini tidak menjadi prioritas utama untuk diperbaiki, maka semua variabel, semua hal yang ada di sini akan menjadi awal ketidakpuasan konsumen, sehingga pelanggan ataupun konsumen ataupun pasien tidak lambat laun akan meninggalkan dan memilih pergi ke rumah sakit yang lainnya. Jadi di sini di kuadran A merupakan prioritas utama rumah sakit untuk diperbaiki. Kemudian di kuadran B, maka di sini adalah variabel-variabelnya menunjukkan atribut yang oleh pasien dianggap penting. Menurut pasien ini variabelnya penting, dan di sini rumah sakit telah menunjukkan kinerja sesuai dengan harapan pasien. Sehingga semua atribut di tempat ini menjadi hal yang harus dipertahankan prestasinya, karena di sini variabel-variabel dari di kuadran ini merupakan hal yang memuaskan pelanggan ataupun pasien, sehingga semua variabel di sini harus dipertahankan kondisinya ataupun bila pun ditingkatkan. Dan di sini adalah kewajiban rumah sakit untuk mempertahankan dan mengelola dengan baik semua variabel yang ada di kuadran B ini. Kemudian di kuadran C adalah semua atribut yang berada di daerah ini dianggap oleh masyarakat kurang penting, ya. Dan rumah sakit pun belum menunjukkan kinerja yang terbaik. Ya, misalnya rumah sakit pelanggan menganggap misalnya tentang fasilitas, ya, misalnya fasilitas apa ya, mungkin ya pendingin ruangan, jadi pendingin ruangan tidak penting misalnya.
Suatu rumah sakitnya perifer yang ataupun rumah sakit yang sudah berada di tempat yang dingin, pendingin ruangan nggak perlu. Dan rumah sakit pun tidak menganggarkan biaya atau dana untuk menyediakan air conditioner karena daerahnya memang sudah dingin. Ya. Kemudian meskipun tidak menjadi hal yang penting oleh masyarakat, rumah sakit tetap harus mewaspadai dan mengendalikan semua variabel pada yang masuk ke kuadran C ini. Karena tingkat kepentingan masyarakat pada kuadran C ini itu dapat berubah seiring dengan meningkatnya kebutuhan. Misalnya, suatu rumah sakit pada awalnya itu berada di geografis ataupun di daerah demografi penduduk yang tingkat pendapatannya rendah. Jadi ketika mereka tentu harapannya nggak terlalu tinggi kan. Nah, pada suatu ketika di daerah tersebut penduduknya tiba-tiba kaya karena di situ ditemukan ladang emas yang kemudian mengakibatkan masyarakat di daerah itu menjadi semuanya kaya. Yang akibatnya kemudian adalah ekspektasi mereka terhadap pelayanan kesehatan juga semakin tinggi karena mereka mampu bayar. Mereka punya uang yang banyak sehingga mereka berani membayar berapapun, sehingga dia menuntut pelayan di rumah sakit atau pelayanan rumah sakit itu jauh lebih baik. Nah, sehingga tingkat kepentingan terhadap variabel-variabel yang awalnya ditemukan di kuadran C ini bisa suatu saat akan berubah sesuai dengan perubahan tingkat kepentingan atau tingkat harapan masyarakat. Dan ini harus diwaspadai oleh rumah sakit dan manajemennya. Dan yang terakhir adalah yang termasuk di kuadran D. Ya. Di kuadran D ini sekali lagi adalah variabel-variabel ini dianggap tidak penting, tapi rumah sakit memberikan ekstra, jadi uangnya biayanya banyak dihabiskan untuk variabel-variabel ini, padahal masyarakat menganggap itu tidak penting gitu. Nah, oleh karena itu di sini bisa saja rumah sakit kemudian berpikir bahwa penyiapan anggaran untuk yang termasuk di dalam variabel di D ini mungkin dapat dikurangi ataupun dapat diturunkan kadarnya, jadi sehingga anggarannya, sehingga rumah sakit bisa memprioritaskan ataupun mengalokasikan anggaran ke kuadran-kuadran yang ada di prioritas prioritas utama atau di A. Nah, saya kira ini salah satu bentuk dari cara pengukuran kepuasan pelanggan, sehingga kita berharap nanti adik-adik bisa mengembangkan kembali metode-metode ataupun belajar lebih banyak mengenai bagaimana mengukur kepuasan pelanggan ataupun kepuasan pasien di rumah sakit dengan metode yang berbeda ya. Jadi intinya ini salah satu contoh, sekali lagi IPA ini adalah salah satu contoh cara pengukuran kepuasan pelanggan di rumah sakit. Nah, sekali lagi adik-adik sebagai penutup, kepuasan pelanggan ataupun kepuasan pasien di rumah sakit itu ditentukan oleh banyak hal ya. Jadi untuk salah satu cara metode surveinya kita bisa menggunakan metode survei atau pedoman survei yang disiapkan oleh Kementerian Perdagangan Aparatur Negara yang mungkin dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Nah, kemudian cara pengukurannya salah satu yang kita gunakan adalah menggunakan metode IPA atau Importance Performance Analysis, sehingga kita dapat mencari tahu variabel-variabel mana yang ada dalam Kemenpan tersebut yang tingkat harapan masyarakat yang tinggi, kemudian bagaimana tingkat kinerja rumah sakit terhadap variabel tersebut, sehingga nanti kita akan dapat menentukan variabel-variabel mana yang ada di kuadran A, B, C, ataupun D. Sehingga yang berikutnya, hal yang perlu dilakukan adalah kita wajib memprioritaskan variabel-variabel yang masuk di dalam kuadran A untuk ditingkatkan performance ataupun kinerjanya. Nah, sekali lagi ini semua berujung ataupun bermuara kepada bagaimana upaya rumah sakit di dalam meningkatkan performance-nya sehingga mampu memenuhi harapan dari pasien dan keluarga serta masyarakat yang ada di sekitar sebagai pelanggannya. Karena kepuasan pelanggan sekali lagi adalah hal yang penting untuk mempertahankan ataupun melanjutkan bisnis rumah sakit, yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan kita berharap pada ujungnya adalah masyarakat akan datang berulang-ulang. Kemudian di sini ujungnya adalah meningkatkan ke pendapatan rumah sakit, dan tentunya kemudian akhirnya adalah
rumah sakit akan mendapatkan pendapatan yang cukup, revenue-nya tinggi, dan keuntungannya juga akan lebih banyak, sehingga rumah sakit akan bertahan lebih lama dan bisa, intinya adalah bagaimana rumah sakit dapat bertahan hampir di semua kondisi, sehingga semua orang yang ada di dalamnya tetap bertahan bekerja, pasiennya puas, dan juga masyarakatnya juga akhirnya adalah sehat. Nah, baik, demikian yang saya bisa sampaikan, contoh dari sebuah kuesioner kuesioner kepuasan survei sudah saya lampirkan dalam file ini, dan nanti bisa adik-adik gunakan sebagai salah satu cara ataupun metode untuk melakukan survei kepuasan di manapun. Nah, baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat belajar, semoga bermanfaat. Stay safe and stay healthy. Salam.